pelajari dulu asetnya. Dan yang kedua, pelajari diri sendiri juga by the way. Kita mau short term atau mau long term. Kalau mau short term ya pasang target. Kalau mau long term ya harus tahan. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu keadaannya sehat ya. Walaupun investasi mungkin tidak selalu sehat, tapi mudah-mudahan mentalnya Sobat Cuan harus selalu sehat ya. Karena kan memang investasi itu harus related dengan kondisi keuangan, kondisi psikologis, ya kondisi mental. Nah, hari ini seru banget nih karena Cuap-Cuap Cuan kedatangan tamu spesial ya. Dari mana saja, dari pintu ya. Pintu kemana saja, di sini sudah ada Bro Timotius Martin. Hai Bro Timo. Halo Sobat Cuan, salam kenal semuanya. Semoga sehat. CMO-nya pintu ya. Yes. Ini catchy banget sih namanya pintu gitu. Karena semua rumah kan ada pintu ya. Orang mau cari jalan keluar bagi permasalahannya membutuhkan pintu. Jalan keluar ya. Tapi inspirasinya seperti apa sih? Kenapa kok jadi pintu nih? Kan namanya pintu ya? PT pintu kemana aja gitu, kemana saja. Iya, jadi memang latar belakangnya kita pilih nama itu sesuai dengan visi kita. Di pintu kita mau membuat crypto itu accessible buat semua Indonesians. Dan crypto itu kan merupakan aset global ya. Dimana sebelum adanya crypto mungkin di Indonesia tuh sulit kalau kita mau berinvestasi ke aset yang sifatnya global. Ya, nah dengan adanya aset kripto seperti ini dan pintu salah satu yang menawarkan secara resmi terdaftar di Bapepti, kita hopefully bisa jadi pintu masuk ke dalam aset global bagi semua para investor di Indonesia. Jadi mimpinya kita jadi pintu masuk untuk investasi kripto dan hopefully kalau nanti investasinya sukses, kalian itu bisa jadi pintu ke apapun yang user kita impikan nanti. Pintu ke goal financialnya masing-masing gitu ya. Betul. Tapi emang bener kan cukup inline lah ya. Karena kan data terbaru nih, nasabah atau investor cryptocurrency di Indonesia ternyata juga sudah melampaui investor dari saham 14 juta loh. Yeah. Well, dari 14 juta nih yang ke pintu nih berapa banyak nih? Ya itu saya juga kaget tuh ya bisa sampai sebesar itu growth-nya. Nah, pintu sekarang ini growth-nya juga cukup signifikan. Jadi kita year on year growth 2 kali lipat. Kita sekarang sudah lebih dari 5 juta orang yang sudah download aplikasi pintu. Wah. Ya, tahun lalu itu baru 2 juta. Jadi kita juga surprise dan kita bersyukur banget dengan kepercayaan user sih untuk aplikasi pintu. Tapi masih punya target lagi dong ya, lebih lagi dari itu. Of course. Tapi kalau yang lo lihat nih sekarang Timo, seperti apa sih hype-nya? Karena kan pintu ini juga muncul ketika pandemi mulai ya waktu itu ya, dimana orang mungkin punya banyak waktu untuk sendiri di rumah, untuk mesti ngapain gitu, akhirnya berpikir buat investasi dan salah satu pilihannya adalah mungkin masuk ke cryptocurrency dan melalui pintu. Apakah hype ketika itu masih ada sampai sekarang nih? Artinya orang pertumbuhannya masih terus gitu, orang juga yang bertransaksi makin banyak atau seperti apa? Ya, kita sih melihatnya di pintu justru semakin kenceng ya growth-nya. Dan yang lebih positif lagi selain growth-nya kenceng, itu juga kita lihat yang investasi itu mulai lebih mature dalam hal knowledge mereka sewaktu mau invest di aset-aset kripto. Jadi kalau zaman dulu 1, 2 atau even 3 tahun lalu mereka masuk biasanya karena FOMO, ikutan temannya beli Bitcoin, ayo ikutan. Ada yang gambar asetnya, ada anjing lucu nih, Dogecoin, ikutan. Nah sekarang mereka udah mulai bisa research apa sih kegunaan, use cases di balik aset-aset kripto tersebut dan teknologinya seperti apa di belakangnya. Sebelum mereka investasi. Jadi sudah mulai selektif investasi koinnya gitu. Udah mulai selektif dan udah mulai paham ya. Udah mulai kenal mungkin ya dari sisi gue ini profil resiko gue apa gitu ya. Betul. Mereka udah mulai paham ya. Iya. Makanya di pintu sendiri pun juga ada semacam komunitas gitu yang ada. Iya. Ini kayak gimana nih? Apa yang dibangun? Karena kan kalau kita bergabung di dalam komunitas saham misalnya, di situ gue dapet guidance, gue dapet edukasi, gue dapet bocoran dalam tanda kutip yang ngasih ya. Nah kalau di komunitas di cryptocurrency yang punya pintu nih kayak gimana? Komunitas kita ada di online dan di offline, tapi mostly karena kita kripto yang paling besarnya di online, di Telegram dan di Discord. In fact kita punya community user base tuh yang terbesar di Indonesia. Jadi dari sisi followers di social media dan community itu kita totalnya hingga 800.000 saat ini. Wow. Ya, dan apa aja sih yang diomongin di dalam? Aktif ya. Aktif ya. Jadi mungkin karena kripto itu masih relatively baru, jadi yang diobrolin di dalam itu lebih sharing knowledge. Jadi kayak contohnya ada aset project apa yang baru yang keluar di pintu, atau kurang lebih ada project metaverse apa yang baru, udah ada belum koinnya,
itu kegunaannya apa di dunia nyata. Apakah ada yang mengenai games, karena saya pemain games misalnya, jadi mau tertariknya investasi ke aset yang berhubungan sama games. Jadi lebih sharing knowledge gitu yang ada di Pintu sekarang. Di community sih. Sukses story gitu-gitu ada gak sih? Kan karena biasanya kan yang membuat sebuah investasi kemudian jadi pilihan kan karena banyak sukses story, real story gitu. Itu juga yang terbuild up mungkin buat investor-investor saham gitu ya. Karena ada yang sukses misalnya kayak Warren Buffett kan selalu didengung-dengungkan kan sampai sekarang. Nah gimana perjalanan atau sepak terjang investor di Indonesia nih, khususnya investor kripto? Apakah memang sudah cukup banyak yang sukses story? Banyak sih ya, tapi gue pengen denger aja nih dari Pintu sendiri setelah kemudian launching dan sekarang nih kayak gimana nih maintainingnya juga terhadap investor-investornya atau penggunanya? Ya, jadi sukses story relatif sih, tergantung timing juga, dan of course tergantung juga kapan dia masuknya ke marketnya gitu ya. Tapi mungkin sangat sulit untuk timing kapan masuk ke market. Lebih baik mungkin kita lihatnya dalam jangka panjang, beberapa aset kripto seperti Bitcoin itu relatively naik gitu ya. Jadi kalau kita ingat Pintu pertama kali launching 2 tahun lalu, 2020, itu kebanyakan aset yang kita kenal sekarang seperti Bitcoin, Ethereum, itu relatively harganya jauh lebih rendah dari harga yang sekarang gitu ya. Jadi untuk pengguna-pengguna setiap Pintu dari hari pertama itu kalau masih punya asetnya, kalian berarti lebih happy cuan. Iya, lebih cuan. Jadi lebih cuan dari event gue sendiri yang ada di sini. Ya, karena gue telat sedikit dari 2020 akhir. Jadi kalau yang dari awal itu I think banyak sukses story-nya. Dan yang di-share di dalam komunitas Pintu bukan sukses story yang hanya yang besar-besar aja, tapi juga ada sukses story yang cukup kecil-kecilan. Jadi mungkin karena investasi kripto itu accessible in a way that orang bisa invest mulai dari Rp11.000. Ya, jadi nggak harus besar-besaran. Dan bagi orang yang coba kecil-kecilan, dapat duit jajan ekstra kecil sedikit setiap bulannya, itu udah cukup sukses buat mereka gitu. Dan ada juga memang yang sedikit lebih berani dan lebih lama bertahannya, itu juga lebih besar. Dan kita sering saling sharing, both sukses dan juga kalau lagi kurang sukses, lagi koreksi marketnya, kita juga saling share tips gimana cara bertahan. Ya, jadi nggak one dimensional lah. Biasanya ada beberapa community yang setiap minggunya mungkin ada hanya sukses story doang, dan itu I think it's too good to be true ya. I don't think ada aset apapun yang real ya, bukan yang tipu-tipu. I think pasti ada suksesnya dan ada koreksinya juga. Gitu. Investor kripto tuh terbagi dengan berbagai macam karakter nggak sih? Misalnya kayak ada yang memang milih buat short term, ada yang milih untuk medium gitu kan. Tadi kan lo bilang bahwa ada yang cari-cari uang jajan kecil-kecil pun ada gitu ya. Tapi mungkin ada yang masih pegang dari ketika Pintu ada sampai dengan sekarang, yang keuntungannya mungkin ya bisa dihitung aja sendiri gitu ya, megang Ether atau yang megang Doge atau yang megang Bitcoin gitu ya. Nah ini seperti apa sih rata-rata karakteristik si investor cryptocurrency di Indo ya khususnya? Apakah memang mereka banyak yang long term atau justru memang memanfaatkan momennya itu gitu? Karena kenaikan sekali naik aja lumayan gitu ya. Jadi trader. Ya, ini cukup menarik nih kalau kita bahas. Jadi kita melakukan research mengenai consumer behavior ini setiap quarter. Dan kalau aku ingat di tahun 2020, waktu kita survei, itu kebanyakan tipenya berdasarkan frekuensi itu long term. Jadi dia taruh, dia diemin jangka panjang. Of course at the time pengetahuan tentang kripto juga masih minim. Pilihan koin yang user menguasai juga mungkin cuma Bitcoin dan Ethereum. Jadi kebanyakan taruh, diemin gitu ya. Ya. Tapi setelah quarter itu goes by sampai ke 2021 akhir dan terakhir 2002 ini, itu lebih banyak yang short term trading. Jadi itu tadinya 60% investasi, 40% short term. 2021 mulai mix. Jadi caranya gini, misalnya aku punya modal itu 100%, 70 aku invest jangka panjang, 30-nya lagi buat main short term. Jadi mulai ada karakter yang combine. Nah, di 2022 ini sekarang lebih banyak yang short termnya. Gitu. Dan itu mungkin ada beberapa faktor. Contohnya kita mungkin baru memasuki quote unquote market koreksi atau winter time. Ya mungkin mereka lebih merasa comfortable kalau short term daripada jangka panjang. Lalu faktor yang kedua juga pilihan lebih banyak sekarang, tokens atau coins-coinnya gitu ya. Yang seperti tadi aku juga share bahwa user sudah mulai melakukan riset sebelum dia investasi. Contohnya, yang menarik ini mengenai perilakunya ya. Jadi di Indonesia itu seperti yang kita tahu banyak sekali gamers. Indonesia itu home to more than 100 million gamers. Ya, jadi mereka percaya games itu merupakan bagian kehidupan sehari-hari lah gitu ya. Dan
oleh karena itu mereka mulai mencari di aset kripto yang berhubungan dengan game atau metaverse yang dekat dengan hatinya gamers. Nah, di tahun 2021 game dan metaverse itu namanya naik, dan sekarang kita lihat juga bahwa di datanya Pintu orang yang invest di aset-aset berhubungan dengan gaming dan metaverse itu juga lebih besar pertumbuhannya dibandingin yang tahun 2020 Bitcoin atau Ethereum. Gitu. Jadi ada perbedaan behavior seiring dengan munculnya knowledge market yang lebih mature. By needs juga ya. By needs, by choices, dan juga by market condition gitu. Tapi saat ini kalau ditanya hampir lebih banyak yang suka short term daripada yang jangka panjang. Wow. Karena mungkin short term lebih cepat keuntungannya diamankan ya daripada kelamaan. Tapi gimana sih, what is the indicator untuk ngelihat bahwa this is a good coin to buy right now gitu kan? Kayak misalnya apa sih yang bisa menentukan misalnya nih coin ini nih emang oke nih buat dibeli sekarang. Terus kayaknya dari sisi fluktuasi oke nih ntar untuk menghasilkan keuntungan dalam short term, dan kalau panjang pun juga bakal establish oke lah, good gitu, atau mungkin dijagain atau apalah. Ya, adakah indikator-indikator semacam itu gitu yang mungkin bisa menjadi acuan juga nih buat sobat cuan yang baru pengen belajar nih kripto. Gue pengen mulai menganalisa, kan sebelum beli kan kita harus punya analisa pribadi ya sebenarnya supaya menentukan koin mana nih yang mau gue beli gitu. Seperti apa sih? Indikator sebenarnya ada banyak, tapi sangat sulit dan sangat berbahaya kalau kita menentukan kapan investasi itu berdasarkan purely hanya indikator itu aja gitu ya. Jadi mungkin buat sobat cuan yang juga baru mau belajar-belajar, kalau masuk ke aplikasi Pintu ada section namanya Pintu Academy. Itu bisa belajar dari fundamental teknologi blockchain, dan contohnya kalau misalnya tertarik Bitcoin, ada fundamental apa itu Bitcoin, apa itu teknologi di belakangnya, dan sama juga dengan Ethereum dan lain-lainnya. Jadi mungkin kalau aku bisa ngasih suggestions, dan bukan financial advice ya, not financial advice. Ya, jadi kalau bisa aku kasih suggestion, coba mengerti dulu teknologi di belakang aset tersebut, even sebelum melihat indikator-indikator seperti technical analysis. Gitu. Justru jadi itu belakangan ya. Kalau menurut aku pribadi, lebih baik kita invest di hal yang kita mengerti sih, dan kita benar-benar paham secara personal ya. Jadi bukan karena orang lain ngomong A lalu kita ikut A, tapi coba pahami dulu. Dan kalau memang kita percaya akan industri tersebut, contohnya kalau kita percaya dengan gaming di masa depan akan mengarah ke arah yang metaverse, ke arah Web3 technologies yang decentralized, dan mungkin kita meliriknya koin-koin yang atau token-token yang berhubungan dengan industri tersebut gitu. Tapi kalau kita percayanya lebih ke maybe decentralized finance atau pembangunan aplikasi di dalam blockchain secara generik, itu mungkin hal aset-aset seperti dari Ethereum yang memang memfasilitasi untuk pembuatan aplikasi tersebut lebih cocok. Jadi kita dan knowledge itu ada dihadirkan oleh Pintu. Betul. Ya, jadi di Pintu Academy itu semuanya bisa dipelajarin, dan aku saranin maybe spend a few days atau few hours at least baca-baca dulu sebelum even decide buat ngeliatin chart atau bahkan investasi. Jadi coba pelajari dulu gitu. Iya ya, nggak di mana sih memang namanya investasi ya. Pelajarin dulu, kenal diri sendiri, habis itu pelajarin juga jenis investasinya seperti apa gitu ya. Betul, dibandingin cuma ngeliatin chart aja itu bisa bahaya. Dan ikut-ikutan ya, kayak ini banyak nih yang beli nih gue. Betul, kadang-kadang kita kalau ngeliat hanya grafik itu, kita lihat apa yang mau kita lihat. bener. Padahal kalau ada kata terlambat juga nggak sih, kayak misalnya udah terlalu tinggi terus ikutan gitu, FOMO gitu ya, habis itu kebanting. Sama juga kan sebenarnya untuk pemahaman terhadap charting atau kayak gimana sih, sama juga kan kayak kita melihat sebuah pergerakan saham gitu misalnya. Betul, dan itu definisi FOMO ya, dan di Indonesia kita FOMO akan segala hal gitu ya. Jangankan aset, kadang-kadang ada makanan enaknya, semua ngantri. Iya sih. Jadi memang ada kebiasaan di mana sewaktu sebuah aset lagi naik tinggi-tingginya, kita merasa kayak wah ini akan jadi masa depan, dan langsung panas tanpa belajar fundamental tadi, tanpa bahkan mengerti apa itu teknologi di belakangnya, kegunaannya dari aset tersebut apa, kita ikutan. Nah itu bisa bahaya, karena satu, kita nggak ngerti, dan yang kedua, kalau sudah booming tinggi sekali, itu mungkin akan ada saatnya di mana market sadar bahwa mungkin value-nya itu udah overvalued dan sudah waktunya koreksi gitu ya. Dan kalau kita masuknya hanya ikut-ikutan dan sewaktu tinggi aja, mungkin turun sedikit kita udah langsung takut dan akhirnya keluar dan jadi rugi gitu, right? Iya. Jadi itu harus hati-hati sih. Jadi mungkin pertama sarannya pelajari dulu asetnya. Dan yang kedua, pelajari diri sendiri juga by the way. Kita mau short term atau mau long term. Kalau mau short term ya pasang target
kalau mau long term ya harus tahan, nggak bisa naik dikit turun sedikit panik atau langsung jual atau langsung nambah lagi panas gitu. Itu sih karakter yang harus dipelajari ya, karakter diri sendiri sih, karena kan investasi itu lawan paling besarnya tuh diri sendiri, benar nggak sih? Benar, jadi pelajari asetnya dan pelajari diri sendiri. Benar. Nah, ternyata nih ya Sobat Cuan ini banyak banget note nih, kertas-kertas di depannya Maria nih ya, karena ternyata Pintu ini baru aja merampungkan pendanaan seri B nilainya 1,6 T. Bener gak sih? Ini bisa diceritain gak sih akhirnya ada pendanaan, padahal kan kondisi aset atau kriptonya sendiri kan kita sebutnya crypto winter sekarang ya. Kita betul memang sedang ada dalam kondisi koreksi lah marketnya, tapi ini tidak eksklusif hanya ke industri kripto, tapi memang semuanya finansial globally ya. Jadi pendanaan ini hanya bisa terjadi karena nomor satu support dan kepercayaan dari user kita dari awal 2020 kemarin gitu ya. Kita sangat berterima kasih karena mereka sudah mempercayakan Pintu sebagai tempat platform trading kripto mereka gitu. Dan yang kedua, tim kita juga yang telah membuat banyak sekali fitur-fitur yang sangat mudah dimengerti buat user-user kita untuk pertama kali masuk ke dalam dunia kripto, belajar dan akhirnya bisa investasi gitu ya. Dan itu semua akhirnya lead to growth gitu ya. Jadi dari sisi produk yang baik, customer yang juga memberikan feedback kepada kita dan loyal terhadap kita, akhirnya growth yang juga kita awalnya cukup terkejut karena growthnya cepat sekali gitu ya. Tahun lalu hanya 2 juta pengguna, sekarang sudah lebih dari 5 juta gitu. Faktor berikutnya yang bisa membantu kita merampungkan seri B ini adalah growth yang sehat juga. Jadi kita growth itu tidak sembarangan, hanya bakar-bakar duit misalnya, tapi juga mengandalkan dua hal. Simplicity di dalam UI untuk user menggunakan sehingga mereka suka. Dan yang kedua, kita memberikan value dalam bentuk edukasi juga mengenai kripto. Nah itu yang mungkin membuat user kita merasa mereka dalam satu platform ini bisa all in one. Belajar kripto, bisa investasi juga di sana, dan bisa bergabung dengan community kita juga. Growth ini dibarengi juga dengan market kripto Indonesia yang kita tahu sendiri besar sekali growthnya. Ya, itu 15 juta. Ya, itu membantu kita dan beberapa investor kita juga akhirnya yakin bahwa perjalanannya masih panjang dan ya puji Tuhan mereka support kita lagi di pendanaan seri B ini. Dan katanya juga Pintu ini akan merekrut talent-talent gitu ya, talent-talent yang akan terbaik begitu, dan ini juga termasuk salah satu fokus dari pendanaan ini. Nah, apa sebenarnya yang akan ditawarkan oleh Pintu supaya apa ya? Selain tadi kan udah user friendly, gampang lah ya gitu, supaya makin banyak lagi orang yang akhirnya menjadi pengguna Pintu. Untuk menjadi pengguna Pintu ya, mungkin tadi ada dua ya, pengguna Pintu sama talent-talent yang mau kita hire ya. Talent-talent yang ini dan satu pengguna Pintu gitu. Kalau aku mulai dari penggunanya dulu kali ya. Kalau untuk penggunanya, I think buat sobat-sobat cuan yang baru mau belajar kripto, masuk ke aplikasi Pintu itu dari mulai registrasi, belajar kripto sampai mulai trading itu benar-benar literally cuma bisa dalam waktu cuma 5-10 menit gitu ya. Cepat banget. Dan mungkin kalau mau pelajari lebih dalam butuh waktu lebih lama, tapi semuanya ada di dalam satu aplikasi dan mudah banget digunain. Nah, lalu yang kedua, untuk investasi itu modalnya di Pintu mulainya hanya Rp11.000. Ya, jadi itu merupakan barrier yang sangat rendah untuk kita baru pertama kali mau coba. Dan yang ketiga mungkin yang paling kita semua takutin, pertanyaannya aman nggak sih gitu ya? Ini legit nggak sih Pintu? Jangan-jangan nanti bohong-bohongan gitu ya. Ada dua hal sih mungkin yang bisa aku sampaikan. Yang pertama, kita sudah terlisensi dari Bapepti, sudah terregistrasi dari Bapepti gitu ya. Dan yang kedua, tingkat fitur keamanan Pintu itu juga kelas dunia. Jadi semua aset kripto yang pengguna Pintu trading itu kita simpan di dalam yang istilahnya cold wallet. Nah, cold wallet itu adalah wallet yang tidak terhubung dengan koneksi internet. Jadi itu akan sangat sulit atau bahkan impossible untuk dihack, gitu ya. Dan kalaupun terjadi apapun dengan cold wallet tersebut sudah di-insured dengan custodians yang kita kerjasama dengan custodian kelas dunia seperti Fireblocks, Coinbase, yang merupakan salah satu investor kita juga, Coinbase. Jadi kita sangat menjunjung tinggi keamanan dari aset-aset tersebut sehingga customer bisa merasa lebih nyaman sewaktu mau berinvestasi, mengetahui bahwa aset mereka nggak akan kemana-mana, nggak akan tiba-tiba jadi hilang gitu ya. Dan itu semua terinsured gitu sih. Itu buat yang pengguna ya. Kalau yang talent-talent itu? Kalau yang talent,
Banyak nih benefitnya nih. Yang pertama, ke kantor pakai kaos boleh. Iya. Nah, jadi mungkin benefit yang ya mungkin aku cerita pribadi juga kali ya. Yes. Ya, jadi banyak sekali di Pintu itu talents yang sebelumnya bekerja untuk tech startup, unicorn, decacorn, dan mungkin perusahaan lebih mature seperti bank yang sudah internasional. Tapi mereka masuk ke Pintu karena satu hal yang mereka enjoy itu adalah berkumpul dengan orang-orang yang passionate terhadap crypto, NFT, dan metaverse. Jadi mereka merasa mempunyai suatu community profesional di dalam Pintu untuk mereka belajar ilmu lebih dalam lagi mengenai crypto, NFT, dan metaverse, atau kita sebutnya Web3 technologies gitu ya. Jadi di dalam Pintu, selain kita belajar bareng-bareng, kita juga share knowledge itu ke customer kita lewat Pintu Academy tadi, lewat UI yang kita bentuk, sehingga mudah sekali buat user pertama kali coba, walaupun belum pernah investasi apapun sebelumnya. Jadi kita merasa bahwa apa yang kita curious, apa yang kita passionate about, itu kita saling dalami dan kita juga share ke customer kita, dan itu mungkin kelihatan dari bentuk UI dan experience di Pintu juga. So mungkin itu suatu enjoyment tersendiri yang seorang profesional mungkin bisa rasain dari passion tuangin ke customer dan akhirnya bisa bantu mereka. Gitu. Tapi kalau mungkin kalian mau dengarnya kayak emang ada apa sih di Pintu? Ya, benefit-nya banyak. Ya, obviously competitive salary package gitu ya. Dan kita memang lagi mencari top talents. Jadi kita berani bersaing dalam hal package dan benefits kita. Yang pertama. Yang kedua, flexible working ini ya, mode-nya bisa WFA, bisa WFO, bisa WFH juga. Ya, jadi anywhere, home, office, terserah. Ya. Ya, itu fleksibel tergantung dengan manajernya gitu ya. Lalu yang ketiga, kita punya culture yang bottom up ya istilahnya. Jadi organisasi quite flat dan semua orang itu bebas mengutarakan pendapat, ide yang akan pasti didengar oleh manajemen. Ya, jadi walaupun kita punya manajemen level, tapi itu terasa sangat seperti sebuah kelas sama-sama. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau ada ide bagaimana buat Pintu lebih baik lagi, experience-nya untuk user, itu pasti akan langsung didengar dan kita akan langsung pertimbangkan analisa untuk kita kerjakan. Jadi buat Sobat Cuan yang mungkin engineering, product, marketing, ataupun bisnis, yang punya ide brilian mengenai bagaimana membuat kripto lebih accessible untuk seluruh Indonesia users gitu ya. Kalau di Pintu mungkin ide kalian nanti akan jadi campaign atau produk baru kita berikutnya. Gitu. Wow, yang dengerin podcast kita sih langsung gimana cara buat masuk ke Pintu gimana ya? Yang jelas dia udah kasih tahu nih sama Timo. Makanya selalu dengan tagline investasi kripto jadi gampang gitu ya. Itu kan jadi salah satu andalannya Pintu juga ya, investasi kripto jadi gampang dan memang segampang itu ya. Iya. Jadi mungkin cerita di balik tagline itu kalau kita dengar istilah kripto, NFT, metaverse, mungkin langsung seperti terintimidasi subconsciously. Wah, kayaknya ribet banget gitu ya. Dan mungkin kita coba lihat-lihat karena beberapa. Karena kan orang gini dengerin crypto, NFT, metaverse, they try to imagine kan kayak ini what a product, what a kind of product gitu kan, kayak mikir juga gitu gimana. Nah, mungkin ini bisa disederhanakan gitu ya untuk dipahami. Dan mungkin ngelihat teman-teman yang main kripto juga kayaknya orangnya ribet gitu. Ya, jadi waktu denger itu punya subconsciously, wah ini kayaknya ribet. Lalu mungkin ngelihat nge-google sedikit gitu ya, ngelihat chart-chart atau website atau platform yang ada di Indonesia, kok baru masuk ke aplikasi atau websitenya semuanya angka, semuanya chart. Terintimidasi. Jadi ingat pelajaran waktu SD atau SMP matematika langsung jadi keringetan. Ya, jadi kita pelajari itu step by step behavior di mana orang merasa was-was atau takut mau coba kripto. Kita pelajari behaviornya dan kita solve that problem one at a time. Jadi dari setiap waktu dia mau registrasi, ngelihat aplikasi Pintu pertama kali di home, bagaimana caranya bikin mereka merasa bahwa itu nggak intimidating dan tujuannya mereka bisa mengerti dulu. Jadi tujuan kita bukan orang masuk langsung harus investasi cepet-cepet supaya pintunya cuan, nggak kayak gitu. Tapi kita mau bikin orang ngerti dulu nih apa itu blockchain, apa itu Bitcoin, Ethereum, apa itu crypto, bagaimana cara kerjanya. Setelah mereka mengerti, baru mereka bisa masuk ke salah satu koinnya. Let's say masuknya ke Ethereum misalnya. Di dalam page-nya Ethereum itu juga nggak langsung ayo beli sekarang gitu loh. Itu bisa ngelihat selain ada chart yang sudah dipermudah bentuknya,
ada juga informasi mengenai Ethereum tersebut. Nah, apa itu Ethereum lagi, dan di bawahnya ada news terbaru mengenai Ethereum. Jadi bisa baca-baca. Ya, investasi itu step terakhir. Jadi begitu orang sudah nyaman, baru dia bisa invest. Dan itu sih yang menurut aku tagline yang investasi kripto jadi gampang, yang benar-benar memang DNA dari perusahaan kita juga untuk bikin yang ribet tuh jadi gampang. Gampang karena memang informasinya juga tertuangnya banyak gitu ya. Jadi kayak nggak usah cari, di situ udah ada informasinya, udah ada package newsnya dan lain-lain. Cuman kalau yang as a personal ya, ini ngelihat banyak banget koin gitu, sebenarnya yang potensial atau yang growth-nya cukup banyak bisa growth-nya cukup baik bisa kelihatan nggak sih? Atau memang sebenarnya setiap koin kan punya ceritanya masing-masing nih, nanti akan seperti apa dan end up-nya akan berakhir seperti apa. Nah, kalau dari sisi Timo sendiri gitu ngeliatnya kayak gimana nih dengan maraknya dan banyaknya koin kemudian jadi buruan investasi. Nah, apakah nggak semua koin sebenarnya bisa dibeli dan punya prospek yang oke gitu? Ya, jadi balik lagi tadi harus hati-hati. Jadi bukan artinya yang sekarang lagi naik 100%, 200% besok akan seperti itu lagi. Bahkan bisa koreksi gitu ya. Jadi ngerti dulu fundamental aset koin tersebut, backgroundnya seperti apa, teknologinya, baru kita buat decision mau invest. Kalau di aplikasi Pintu sendiri, kalau kalian mau lihat pergerakan aset mana yang paling naik atau turunnya dramatis, itu kita punya fitur di home-nya namanya Top 24-Hour Mover. Okay. Jadi yang move-nya paling signifikan. Dan itu bisa dilihat di situ gitu ya. Dan aku pesen sekali lagi sih, bukan artinya ada fitur itu artinya yang top 24 ya udah kita invest aja semua di situ. Iya. Nah, itu hati-hati karena mungkin informasi tersebut bisa di slice dulu. Oh, itu move-nya cepat karena ada apa nih? Apakah karena memang fundamentalnya kuat, ada investment baru di project tersebut? Apakah project tersebut baru memunculkan fitur baru? Nah, itu coba dipelajari dulu gitu. Jadi jangan langsung invest aja. Kalau buat aku, jujur aku masih belajar, coba untuk nggak FOMO. Tapi aku coba stick ke token-token personally ya ini ya, dan bukan non-financial advice guys. Ini aku pribadi. Kalau aku pribadi stick ke token yang punya aplikasi di dunia nyata yang real gitu. Related ya dengan apa yang terjadi di realnya, kemudian juga dia punya token juga gitu ya. Betul, punya Bitcoin untuk kirim-kirim uang, walaupun di Indonesia tidak boleh untuk transaksi tapi di globally ada yang bisa untuk transaksi, bisa kirim-kiriman uang. Ethereum untuk membuat aplikasi, lalu seperti contohnya Decentraland Sandbox yang membangun game di mana orang bisa berkomunikasi, berinteraksi di dalamnya, bahkan earning money di dalam gamenya. Nah, itu kan sudah aplikasi nyata di dalam dunia. Ada project nyata gitu ya. Aku pribadi lebih percaya di situ dibandingin yang maybe cuma lucu-lucuan. Tapi kadang yang bikin kesel yang lucu-lucuan lebih cuan. Iya ya. Ini kenapa gitu ya? Aduh. Emang ya. Gini bro, akhirnya kita harus pesankan juga nih ke Sobat Cuan yang dengarkan sekarang, makanya seru banget nih bro Timo cerita ini itu. Tapi kan harus ada guidance di awal nih, Kak. Ada kiat-kiat nggak sih kira-kira untuk Sobat Cuan pastinya yang dengerin kita, yang nonton kita juga di YouTube sebelum masuk ke untuk memutuskan investasi kripto nih, apa aja yang harus disiapkan? Ya, jadi tadi kita ngobrol. Pertama-tama kita coba kenal diri sendiri dulu. Jadi kalau kita mau invest itu paling penting kenal diri sendiri. Kita mau invest itu tujuannya apa? Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, apakah kita itu investor? Apakah kita itu trader? Investor itu jangka panjang. Konsekuensinya harus tahan volatilitas dan disiplin gitu ya. Kalau kita traders yang lebih jangka pendek, bisa mingguan, harian, atau bahkan per jam ada. Itu harus punya target yang jelas. Kapan kalau udah naik 3%, apakah udah happy? Apa ditahan? Jangan kalau saya trader tapi udah naik 10%, yaudah tunggu aja deh jangka panjang. Nanti pas turun. Kalau jadi berubah tadinya trader jadi investor gitu ya. Kenali diri sendiri gitu. Baru yang kedua kenali aset yang tadi kita udah bahas ya. Dan yang ketiga mungkin berarti yang kedua tadi kenali aset tuh istilah kriptonya DYOR. Jadi itu do your own research. Yes. Jangan pernah percaya siapapun yang ngomong, koin ini bagus. Kayak aku lagi ngomong tadi soal game metaverse, jangan percaya. Jadi research sendiri gitu ya. Yeah. Yang ketiga itu ada beberapa teknik yang lebih advance. Mungkin kalau udah belajar diri sendiri asetnya, teknik advance itu seperti investment method yang kita di Pintu ada toolsnya namanya DCA. Itu dollar cost averaging. Jadi kita lihat bahwa metode tersebut basically melihat perkembangan harga dari kripto selama let's say setahun 2 tahun terakhir yang lebih panjang.
lalu memberikan suatu notifikasi setiap minggunya atau setiap bulannya untuk kita top up atau nabung di koin tersebut dengan rutin dan reguler. Jumlahnya sama, let's say bisa jumlahnya 100.000 per minggu, 100.000 per bulan, sama terus regardless pergerakan itunya ya selama setahun. Dan itu kalau dilihat dari rata-rata dengan kalkulator DCA di Pintu ada fiturnya juga, itu most likely akan lebih resikonya lebih rendah gitu. Kalau dilihat kan Bitcoin year on year growth-nya positif. Tapi kalau ditanya bulan lalu sama bulan sekarang, maybe ada koreksi besar gitu. Nah, koreksi itu coba di neutralize dengan metode investasi yang seperti DCA tadi. Dan metode ini sebenarnya nggak hanya untuk di crypto, tapi di saham juga. Mungkin teman-teman yang udah coba cuan yang main di saham pasti ngerti juga gitu ya. Dan itu again, ujung-ujungnya kita tahu metode itu kalau nggak bisa menguasai diri sama aja gitu kan. Oke, seminggu 100.000, tapi misalnya malam ini tiba-tiba naik 10% asetnya. Panas, 10 juta langsung. Besoknya koreksi ya, hancur semuanya gitu ya. Jadi apapun yang kita pelajari kalau nggak nguasain diri itu susah. Jadinya harus ada self-control. Benar-benar. Gue setuju banget sih ini. Ini kayaknya udah termasuk yang mature lah ya untuk transaksi aset-aset beresiko. Karena kripto termasuk yang risky aset ya. Nah, Pintu for the future apa nih dari Timo? Kita akan terus membangun yang pertama ya. Mungkin ada dua hal. Yang pertama kita akan terus membangun fitur-fitur di dalam Pintu sehingga lebih mudah lagi digunakan untuk berbagai tipe crypto investors. Mau yang jangka panjang, jangka pendek, mau yang lebih suka trading, mau yang lebih suka menabung, kita akan terus perbanyak. Contohnya beberapa bulan lalu kita baru launching produk namanya Earn. Yes. Ya, Earn itu user bisa mendapat imbalan reward dalam bentuk persentase per tahun, ya kasarnya seperti bunga lah per tahun di atas aset kripto yang dia punya di Pintu, gitu. Nah, untuk user-user yang baru mau coba, kita punya program Earn di USD token, USDT dan USDC nama tokennya. Itu coin stable, harganya 1:1 dengan US dollar dan di back dengan uang fiat beneran di belakangnya, jadi lebih resikonya lebih kecil lah ya. Jadi harganya sama dengan US dollar, di mana mereka per tahunnya itu bisa hingga 15%. Iya, ini limited promotion. So tadi bit inflation banget ya? Yes, tapi ini limited promotion, jadi mumpung sekarang masih ada, buru-buru. Ya, kalau ini selamanya hati-hati, itu too good to be true. Iya, too good to be bener-bener. Ya, tapi ini limited promotion yaitu kita udah jalan selama 3 bulan terakhir 15% nih, dan itu membantu user-user yang takut mau masuk ke aset kripto yang lebih volatil, masuknya ke US token dulu karena harganya sama dengan US dollar, lalu masukin ke Pintu Earn, lalu bisa ada bunganya, dan bunganya ini dibayarnya tiap jam. Ya, dan kalau kita pasti kan mungkin yang dengerin Sobat Cuan, di locknya berapa lama nih? Iya, itu dia. Nggak ada lock sama sekali, jadi baru masukin 2 jam berikutnya berubah pikiran, cabut bisa. Iya, kapanpun nggak ada lock. Jadi kalian ngerasa lagi ada kebutuhan US dollarnya atau mau trading aset yang lain, itu kapanpun bisa kalian tarik. Jadi nggak ada lock up period. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Gila, ini sih menarik banget sih. Ini gue nggak tahu ya, gue bisa mendapatkan pencerahan sedikit gitu ya. Curiosity-an gue atau kepenasaran gue terkait mengenai kripto. Banyak banget nih dapat informasinya dari Timo. Thank you banget Timo. No, you're welcome ya. Jadi kita akan fokus terus ke kembangin fitur-fitur itu. Gitu. Keren banget. Thank you banget juga Timo udah hadir di Cuap-Cuap Cuan ya. Makasih my juga. Pleasure. Thank you juga buat Pintu yang udah support podcast kita hari ini. Next kapan lagi nanti kita ngobrol lagi ya. Kita educate lagi deh supaya balance gitu ya pengetahuannya masyarakat luas. Kemudian investor kripto juga bukan hanya ikut karena beli karena ikut-ikutan, tapi karena memang sudah ada basic pengetahuan tentang dirinya siapa dan kebutuhannya apa dan memutuskannya mau beli apa gitu kalau untuk di cryptocurrency ya. Ini kayak magical world ya, karena kita nggak tahu nanti dunia akan jadi kayak gimana ya ke depannya. Sudah banyak pilihan. Sekali lagi Bro Timo, thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you Sobat Cuan. Dan thank you Sobat Cuan udah dengerin podcast kita hari ini. Thank you to Pintu juga yang sudah support podcast kita. Terima kasih. Kita berdua pamit. Bye. Thank you Bro. Thank you.